Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semuanya dan saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, terkadang memang di dalam kehidupan ini ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, siapa yang akan kita temui, siapa yang akan menjadi kawan kita berbicara. Kita belum tahu itu. Tetapi hal yang sangat menarik di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan ketika Yesus melakukan perjalanan bersama dengan para muridnya, dengan sengaja mereka harus melewati daerah Samaria, yang notabene-nya adalah daerah daripada orang-orang musuh orang-orang Yahudi. Akan tetapi Bapak Ibu,
Apa yang dilakukan oleh Yesus sangat menarik, di mana pertemuan atau situasi yang tidak baik menjadi hal yang baik dilakukan oleh Yesus. Kenapa kami katakan situasi yang tidak baik? Memang di dalam aturannya, aturan keyahudian, bahwa orang Yahudi tidak bisa bersatu dengan orang Samaria. Dan orang Yahudi atau orang Samaria juga ada sebuah larangan bagi mereka. Tidak boleh sembarangan seseorang laki-laki berbicara kepada seorang perempuan kalau bukan karena ada ikatan saudara. Itu hal yang tidak baik. Itu hal yang sangat tabu pada saat itu. Tapi yang dilakukan oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini, situasi yang tidak baik itu, kondisi yang tidak baik itu, cara yang tidak baik itu, justru dipergunakan oleh Yesus untuk melakukan hal yang baik, yaitu mengajar, membimbing. Di sana Yesus menghancurkan tembok-tembok pemisah yang selama ini memisahkan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Perkelahian orang Samaria dan orang Yahudi sebenarnya itu terjadi ketika perpecahan daripada kerajaan Salomo. Ada antara Israel Utara dan Israel Selatan. Israel ini yang terbagi dua, yaitu ada satu suku yang tetap mempertahankan tradisi yang memegang teguh keyahudian, yaitu Israel Selatan. Tapi Israel Utara, karena mereka dikalahkan oleh bangsa Asyur, mereka melakukan perkawinan campur. Tapi Israel Selatan tidak. Maka bagi orang Israel atau orang Yahudi, bahwa orang Samaria itu menjadi orang-orang yang paling berdosa. Maka mereka membenci hal itu. Belum lagi perbedaan-perbedaan. Orang Yahudi beranggapan bahwa tempat Allah yang kudus itu adalah di Yerusalem. Sementara orang-orang Samaria mengatakan bahwa tempat menguduskan Allah itu di Gunung Gerizim. Maka perpisahan-perpisahan itu sudah jelas-jelas terjadi. Tapi Yesus Kristus, Allah yang begitu kasih, menghancurkan perpisahan-perpisahan itu. Menyatukan. Yesus dalam perikop ini mencoba menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Termasuk perempuan Samaria yang datang di tengah hari untuk mengambil air. Dikatakan sesungguhnya perempuan Samaria yang datang di siang hari itu adalah perempuan juga yang tidak kudus dalam versi mereka. Perempuan yang tidak benar. Tapi Yesus Kristus, dia datang menjumpainya. Percakapan yang terjadi di dalam kebenaran firman ini, percakapan yang sangat menarik. Dalam kehausannya sebagai manusia, Yesus minta tolong kepada perempuan itu. Yesus katakan, berilah aku air. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria? Bagaimana mungkin seorang perempuan Samaria memberikan air kepada laki-laki Yahudi? Saya nakal sama laki-laki aja belum tentu. Tapi di kesempatan itulah Yesus akhirnya membimbing, menjangkau jiwa seorang perempuan itu. Yang kehausan sesungguhnya bukanlah Yesus, tapi yang kehausan sesungguhnya yaitu perempuan Samaria tersebut. Yesus haus secara manusiawi. Tapi perempuan Samaria itu haus secara kerohanian. Maka yang menerima kedahagaan
di dalam pertemuan tersebut bukanlah Yesus, tapi perempuan itu. Sehingga kehausan daripada perempuan itu akhirnya terpuaskan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Tuhan sumber air kehidupan. Yang pertama sekali, sesungguhnya lewat firman ini kita mau melihat di mana Yesus menjangkau memberikan air kehidupan kepada perempuan tersebut. Di mana air kehidupan yang diberikan oleh Yesus yaitu keselamatan itu sendiri. Kalau air itu merupakan sumber kehidupan. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa air. Itu harus diakui. Tapi tanpa Yesus juga, Yesus merupakan sumber air kehidupan itu sendiri. Jadi perempuan itu haus secara kerohanian. Karena dia memang dianggap diasingkan. Dianggap orang berdosa, dianggap perempuan yang tidak benar, dianggap perempuan yang tidak becus. Tapi Yesus akhirnya menjangkaunya. Yesus akhirnya menyelamatkannya. Yesus akhirnya membimbingnya. Yesus akhirnya memberikan kepada perempuan itu adalah air kehidupan. Air kehidupan yang diberikan oleh Yesus yaitu bagaimana perempuan itu dijamah atau diselamatkan oleh Yesus. Yesus dengan penuh kelemah lembutannya, dia katakan kepada perempuan itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku air, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Bahkan Yesus katakan, siapa yang meminum air kehidupan yang diberikan oleh Yesus, dia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, air kehidupan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah keselamatan, kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus. Jadi orang-orang yang haus itu Bapak Ibu, orang-orang yang penuh dengan keberdosaan. Tentu kita mungkin menjadi orang-orang yang berdosa. Maka hidup kita dengan segala keberdosaan kita pasti penuh dengan kegersangan. Penuh dengan ketandusan. Maka harus disirami dengan air kehidupan itu sendiri. Maka Yesus menyiraminya lewat pengorbanannya. Yesus menyelamatkan kita. Yesus mengaruniakan hidupnya. Supaya hidup kita juga menjadi hidup yang penuh dengan air kehidupan itu sendiri. Yesus menjangkau perempuan itu. Yesus memberikan air kehidupan itu. Dan kita tentu juga sudah menerima air kehidupan itu. Lewat keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka ketika kita hidup di dalam keselamatan itu, ketika kita percaya hidup di dalam karunia yang Yesus berikan, maka kita tidak akan haus lagi. Dunia ini sering sekali membuat kita haus jabatan, haus kedudukan dan lain sebagainya. Tapi Kristus adalah Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tidak hanya kepada perempuan Samaria, tapi juga kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa Yesus adalah sumber air hidup yang senantiasa menuntun kehidupan kita, menuntun setiap manusia untuk menuju kehidupan yang kekal. Ia senantiasa menginginkan supaya kita mencari hal-hal yang bersifat kekal. Karena tujuan daripada hidup kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Maka Kristus itu sudah memberikan air hidup itu kepada kita Bapak Ibu. Tapi apakah kita mau meminum air kehidupan, keselamatan yang Yesus berikan? Tentu selaku orang yang percaya, kita harus menjadikan Yesus itu
sebagai sumber air kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini ada sebuah ilustrasi. Ada seorang orang tua, dia sedang duduk bersantai memancing ikan di sebuah kolam. Dan kolam ikan ini sangat banyak ikannya. Maka pada saat itu ada 2 orang anak laki-laki yang datang menjumpainya. Ketika kedua anak laki-laki itu menjumpainya, si orang tua menawarkan kepada mereka, "Aku akan memberikan hadiah kepada kalian," katakan. Si anak itu dengan senang, "Apa yang akan kakek berikan? Sekarang kalian yang memilih," kata si kakek tersebut, orang tua tersebut. "Siapa di antara kalian yang memilih pancing? Siapa di antara kalian yang memilih ikan?" Lalu seorang anak dengan senangnya dikatakan, "Kek, karena kakek sudah mendapatkan banyak ikan dan ikan yang kakek dapatkan sangat besar, aku butuh ikan. Supaya saya bawa di masa ibu nanti ku makan." Lalu saud kakek, "Bagaimana denganmu?" Kepada yang satu lagi, "Apakah engkau juga butuh ikan karena kakek punya banyak ikan ini?" Lalu si anak laki-laki yang satu lagi katakan, "Kek, aku butuh pancing." Nah, si kakek tersebut akhirnya memberikan sesuai dengan permintaan mereka. Apa yang terjadi? Ketika si kakek pergi, mereka juga pergi. Si anak langsung mengantarkan ikannya kepada ibunya dimasak. Dihabiskan 1 hari itu. Tapi si anak laki-laki yang satu itu, setiap hari dia memancing. Dia mendapat ikan, dia mendapat ikan, dia mendapat ikan. Nah Bapak Ibu, tentu cerita tersebut hanya bagian daripada ilustrasi seperti khotbah kita ini. Di mana memang ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, karena dia sudah memberikan air kehidupan kepada kita, sama seperti anak kecil tadi yang menerima pancing. Akan terus menghasilkan. Tapi yang menerima ikan, dia hanya cukup makan ikan sekali. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus itu menjadikan Yesus sebagai sumber air kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan di dalam kehidupan ini. Akan terus air kehidupan itu memancar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita seperti anak kecil tadi hanya meminta kesenangan dunia ini untuk makan sesaat, maka kita akan terus kelaparan. Karena apa? Memang dunia ini memberikan sesaat makanan yang mengenyangkan, tapi akhirnya kita menderita. Tapi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sumber air kehidupannya, dia tidak akan kekurangan. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dia akan memperoleh keselamatan. Dia akan memperoleh mahkota kehidupan itu sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu, sadarilah. Mari kita masuk menerima sumber air kehidupan. Menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya kita dipuaskan oleh karena Kristus. Yesus dengan tegas mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu," dikatakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Jadi mari kita datang kepada Yesus. Supaya Yesus menyegarkan jiwa kita. Supaya Yesus menyejukkan hati kita. Supaya Yesus memuaskan kedahagaan kita. Karena bersama dengan Yesus kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Air hidup itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah kiranya Tuhan, kami meminum air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami tidak haus lagi, tidak haus jabatan, tidak haus kehormatan, tidak haus kedudukan. Karena kami tahu
bahwa Yesus Kristus sudah memuaskan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.